Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raki Raffi Subarka dengan NIM 352111317 dan kelas IE 21J2. Untuk mata kuliah yaitu perilaku organisasi. Dan dosen pengampu Dr. Muhammad Ehsan, Eskom MN. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku organisasi di lingkungan kerja. Untuk pengertian perilaku organisasi, yang pertama definisi. Perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan struktur organisasi berinteraksi satu sama lain. Yang kedua yaitu tujuan. Memahami dan menjelaskan perilaku manusia dalam konteks organisasi meningkatkan efektivitas organisasi. Contohnya, bagaimana sikap seorang karyawan terhadap pekerjaannya dapat mempengaruhi produktivitas tim. Untuk selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi, yaitu yang pertama faktor individu yang terdiri dari kepribadian, sikap, motivasi, persepsi, dan belajar. Yang kedua ada faktor sosial. Yang pertama budaya organisasi, yang kedua struktur organisasi, dan yang ketiga dinamika kelompok, dan yang terakhir kepemimpinan. Adapun faktor yang terakhir yaitu faktor situasional yang terdiri dari lingkungan kerja, tekanan kerja, dan perubahan organisasi. Contohnya, seorang karyawan yang memiliki kepribadian ekstrovert cenderung lebih aktif dalam berinteraksi dan dengan rekan kerja, namun mungkin kurang fokus pada tugas individu. Selanjutnya yaitu konsep-konsep penting dalam perilaku organisasi. Yang pertama itu ada motivasi, proses yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku individu untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, komunikasi, proses pertukaran informasi antara individu atau kelompok. Dan yang ketiga, kepemimpinan, itu proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir adalah konflik, perbedaan pendapat atau kepentingan yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Contohnya, seorang pemimpin yang efektif dapat memotivasi timnya dengan memberikan penghargaan dan pengakuan atas prestasi mereka. Dan poin selanjutnya yaitu penerapan perilaku organisasi di tempat kerja. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi karyawan, perusahaan dapat merancang program intensif yang efektif. Yang kedua, membangun hubungan kerja yang baik. Komunikasi yang terbuka dan jujur dapat membantu membangun kepercayaan antar karyawan dan manajemen. Dan yang ketiga, mengatasi konflik. Melalui pelatihan manajemen konflik, karyawan dapat belajar cara menyelesaikan perbedaan pendapat secara konstruktif. Dan yang keempat yaitu meningkatkan kepuasan kerja. Dengan memberikan lingkungan kerja yang positif dan mendukung, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan karyawan. Contohnya, perusahaan X menerapkan program mentoring untuk membantu karyawan baru beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Di sini saya menyebutkan 3 kesimpulan tentang perilaku organisasi di lingkungan kerja. Yang pertama yaitu perilaku organisasi adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan menyenangkan. Dan yang kedua, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku karyawan sangat penting bagi manajemen. Dan yang ketiga, menerapkan konsep-konsep perilaku organisasi dapat membantu perusahaan mencapai tujuan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jabarkan mengenai perilaku organisasi di lingkungan kerja. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.